Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak-bapak Muspika dan Kepala Desa yang selalu kita nantikan kebijakan-kebijakannya di dalam mengelola pemerintahan, pada para alim ulama yang selalu kita nantikan maido hasanah dan fatwa-fatwanya, kepada sesepuh pilih sepuh yang selalu kita nantikan nasihat-nasihatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berkah, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita semua bisa berkumpul di sini dan masih diberikan beberapa kenikmatan, yang diantaranya adalah nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat bermuwajahah untuk mengikuti pengajian dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa marilah sholawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Tentunya dengan harapan di yaumil akhir kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya dan digolongkan dalam golongannya orang-orang yang beriman. Amin. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudara kalian yang dirahmati Allah, dan pada kesempatan kali ini kan pada malam hari ini adalah 10 manusia yang menjadi teman iblis sejak di dunia hingga ke neraka nanti. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya beribadah kepada Allah, karena ini yang menciptakan adalah Allah. Sehingga kita semua manusia harus sadar betul dan maklum bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Manusia-manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah dan ingkar terhadap perintah-perintahnya dinamakan orang-orang kafir. Jadi kalau panjenengan tidak beribadah kepada Allah dan melalaikan perintah-perintahnya, dinamakan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang ingkar terhadap perintah Allah dinamakan setan atau syaiton di dalam bahasa Al-Qur'annya. Di dalam perkembangannya, jin-jin yang ingkar yang bernama setan bersekongkol dengan bala tentara iblis untuk menggelincirkan kita sebagai manusia dari jalan lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis dan setan beserta bala tentaranya sepakat untuk melakukan proklamasi sebagaimana yang bisa kita baca dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, di mana iblis dengan tegas menyatakan, "Qala fa bima aghwaytani wa amuddanna lahum shiratakal mustaqim." Wahai Allah, kata iblis, dari sebab engkau telah menyesatkan saya, dari sebab engkau telah menggelincirkan saya dan mengeluarkan saya dari surgamu, maka saya berjanji akan datang dan menggoda mereka. Siapa? Adam dan keturunannya, termasuk panjenengan ini semua akan digoda oleh iblis dari jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Apa itu jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah Islam seperti ibadah kita pada kali ini,
seperti ibadah-ibadah kita yang biasa dilakukan, amalan kita yang baik-baik kepada Allah. Lalu caranya bagaimana? Ayat ke-17 menjawab, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Akan saya datangi manusia dan akan saya goda manusia dari arah depan. Kalau digoda dari arah depan, manusia tetap menteles, tidak kena, mentelentep kaya itu jenengan sedaya, iblis akan datang dari belakang. Wa min khalfihim, iblis akan datang dan menggoda dari belakang. Kalau dari belakang juga tidak kena, wa an aimanihim, iblis akan menggoda dan datang dari arah sebelah kanan. Kalau dari arah sebelah kanan juga tidak mempan, wa an samailihim, iblis akan datang dan menggoda manusia dari sebelah kiri. Pendeknya, dari 4 penjuru angin, iblis dan bala tentaranya yang bernama setan belum akan berhenti sebelum berhasil menggelincirkan kalian dari jalan lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana diriwayatkan oleh sebuah riwayat hadis bahwa ketika iblis menggoda dari arah depan, ini yang dimaksud arah depan ini adalah dunia. Yang dimaksud arah depan ini adalah dunia. Sehingga manusia akan bekerja keras, berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, tidak ada yang dicari kecuali untuk mencari dunia. Mencari apa Bu? Dunia ya. Kerja keras untuk mencari dunia. Sehingga manusia akan berpikiran bahwa dunia ini adalah akhir daripada kegiatan kehidupannya. Lalu apa yang disebut dengan dunia? Yang kita lazim sebut dengan dunia adalah 3 ta, yaitu harta, tahta, dan apa? Harta, tahta, wanita. Ini adalah isi dunia. Sehingga manusia akan lupa kepada penciptanya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah ke dunia ini? Maka iblis akan menyodorkan kepada manusia dunia dalam bentuk yang hijau rano, dunia dalam bentuk yang manis, sehingga manusia akan tenggelam di dalamnya, sehingga manusia lupa akan penciptanya dan lupa kepada akhirat. Dunia adalah salah satu perangkap iblis. Perangkap apa Pak? Bu? Perangkap iblis. Ini wamin baini aidihim. Kemudian wamin khalfihim. Iblis akan menggoda dari belakang, menggoda manusia dari belakang. Tadi sudah disodorkan manusia dalam bentuk dunia. Lalu kemudian dari belakang. Depan dunia, belakang adalah akhirat. Dibuatnya manusia oleh iblis untuk lupa terhadap akhirat, untuk tidak memikirkan akhirat. Bahkan iblis membisikkan kepada manusia, buat apa mikir akhirat? Kita juga semua belum tahu akhirat betul ada apa enggak. Yang sekarang hadapi aja, yang jelas-jelas aja dunia, kita garap dunia semampu kita lupakan akhirat. A'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita lupa akhirat. Kalau kita lupa akhirat adalah perangkap iblis dari belakang. Lalu kemudian ketika iblis tadi sudah dari belakang, kemudian iblis juga akan menggoda dari sebelah kanan. Dicegahnya manusia oleh iblis untuk berbuat baik, beramal soleh, karena kanan adalah lambang kebajikan. Lalu kalau ini pun manusia tidak tergoda, wa'an sama ilihim, iblis akan menggoda dari
sebelah kiri. Tadi dari sebelah kanan dicegahnya untuk berbuat baik, dibisikkannya dari arah sebelah kiri untuk selalu berbuat yang ingkar, berbuat yang mungkar, karena kiri adalah lambang kemungkaran. Jino badan. Nah, kalau sudah begini, kemudian iblis berhasil, maka wala tajidu aktsarohum syakirin. Akan kau dapati sedikit sekali ya Allah dari umatmu yang pandai merasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepada manusia. Jadi kalau manusia sudah tergoda oleh iblis, manusia akan lupa dan menjadi kufur nikmat. Kalau tidak tergoda kufur iman, dijadikan oleh iblis untuk kufur nikmat. Tidak bisa merasa syukur, tidak pandai syukur, selalu merasa berkurang. Padahal kita sudah berkecukupan untuk makan. Padahal kita sudah berkecukupan. Dan sementara yang lain melihat keadaan kita sudah pada titik air liur melihat keadaan dan keberhasilan kita. Inilah manusia. Bahkan diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, di suatu ketika Allah memanggil iblis untuk menghadap kepada baginda Rasul dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Muhammad SAW. Atas perintah Allah, lalu iblis berangkatlah menghadap baginda Rasul dalam bentuk orang yang tua renta dengan menggunakan tongkat atau teken, bahasa mriki nggih, atau teken. Terus ketika sampai di hadapan baginda Rasul, ditanya oleh baginda Rasul, "Man anta?" Siapa kamu? Kata Rasul. Lalu kemudian iblis menjawab, "Ana iblis." Iblis menjawab dengan jujur. Lalu kemudian baginda Rasul kembali bertanya, "Lima tajikta?" Mau apa kamu iblis datang kemari? Atas pertanyaan baginda Rasul, iblis menjawab, "Innallaha amaroni an atika wa ujibaka an kulli sa'altani." Baginda Rasul, saya diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kepadamu dan menjawab semua pertanyaan yang kau ajukan kepadaku. Atas pernyataan iblis ini, kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Kam ifanuka min umati?" Ada berapa sih umatku yang menjadi temanmu dan menjadi antek-antekmu iblis sejak di dunia hingga ke neraka nanti? Atas pertanyaan baginda Rasul, kemudian iblis menjawab, "Asarun." Apa itu asyarun? Ada 10 orang dari umatmu yang menjadi antek-antekku, menjadi begundalku iblis dari dunia hingga ke neraka nanti. Yang pertama adalah hakimun jair, hakim yang curang, hakim yang tidak adil. Kenapa demikian? Di tangan hakimlah hukum dan peraturan suatu negara atau kerajaan itu berlaku, dan di tangan hakimlah yang benar bisa disalahkan dan yang salah bisa dibenarkan. Hakim yang demikian ini adalah menjadi teman iblis sejak di dunia hingga ke neraka nanti. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan saking beratnya tugas-tugas hakim, kata hadis, kaki kanan hakim itu ada di surga dan kaki kiri hakim ada di neraka. Artinya ketika hakim itu memutuskan sebuah perkara, apabila itu benar, mendapatkan 2 pahalanya, dan apabila salah
mendapatkan 1 pahala. Ini saking beratnya tugas hakim. Ini teman iblis yang pertama Pak Ye. Bu Ye. Lalu teman iblis yang kedua adalah ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kula badhe taken jenengan dadi wong sugih sombong napa mboten iki? Mboten nggih. Nek jenengan sombong dadi bolo-bolone iblis, nggih napa mboten? Bakale masuk neraka. Tapi saya yakin mboten sombong nggih. Nggih, alhamdulillah. Jadi teman iblis yang kedua adalah ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Biasanya kita sebagai manusia apabila sudah diberi berlebih sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dekat sekali rasanya dengan sebuah kesombongan. Suka menyepelekan orang, suka menyepelekan tetangga, suka ria, suka takabur. Ini tidak boleh kalau kita sudah kaya terus sombong. Kaya sombong aja nggak boleh, apalagi yang melarat sombong, kebangetan meneng boten. Bangetan ya? Melano sing melarat ya ora usah sombong, sing sugih ya ora usah sombong. Nah, hal ini dicontohkan atau diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman yang menjadi raja dan kekayaannya sejak dari ujung barat hingga ke ujung timur, dari ujung utara sampai ke ujung selatan, bahkan semua istananya ditretes emas, sampai ke kamar mandi dan tempat tidurnya juga ditretes emas. Ini riwayat dalam hadis. Mohon dan meminta kepada Allah, karena rumongso wisugi dan Nabi Sulaiman pandai berbicara dengan hewan, bisa bahasa hewan. Hewan apa saja tahu bahasanya. Nabi Sulaiman itu tahu bahasanya. Suatu ketika mohon kepada Allah, ya Allah, izinkanlah sehari saja saya tak bantu panjenengan ya Allah, memberikan makan kepada seluruh umatmu yang ada di dunia ini, makhlukmu yang ada di dunia. Kemudian Allah mengizinkan. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan kepada seluruh pasukannya, bala tentaranya, untuk mencari ahli-ahli masak, koki-koki, chef-chef apa ya sekarang yang itu ya lagi terkenal, chef, tukang masak itu yang ahli itu chef. Apa chef, apa chef? Oh ngerti kok chef. Jadi chef ya. Dan itu kok dikumpulkan semuanya untuk masak. Ketika masakan itu sudah selesai, digelar lagi hamparan lapangan yang sangat luas sekali. Kemudian setelah siap, Nabi Sulaiman menghadap Allah, ya Allah, sudah siap saya untuk memberikan makan sehari saja kepada seluruh makhluk yang kau ciptakan di dunia ini. Allah terus kemudian memanggil ikan nun yang ada di dasar laut, naik kamu ke darat dan kamu akan diberi makan oleh Nabi Sulaiman. Naiklah ikan nun. Ikan nun ini yang memakan Nabi Yunus. Keluarlah dari laut dan ke lapangan. Dilalaplah semua, dimakanlah semua makanan yang sudah dibuat berhari-hari oleh ikan nun yang hanya 1 ekor. Melihat kejadian yang takjub seperti ini, Nabi Sulaiman langsung takjub dan sujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kekayaan saya yang sudah melimpah ruah di dunia ini, paling kaya di dunia ini, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya raya di dunia memberi makan ikan nun 1 ekor saja tidak mampu. Ini baru makan sekali, belum nambah tuh, belum tanduk, apalagi dimakan oleh ikan nun yang lain atau makhluk-makhluk yang lain. Jadi kesombongan orang yang sombong adalah menjadi teman setan yang kedua. Lalu teman setan atau teman iblis yang ketiga adalah tajirun ghain,
pedagang atau saudagar yang berkhianat, yang curang, yang suka mengurangi timbangan, yang suka mengada-ada, yang mengurangi takaran beras, yang mengurangi takaran minyak, yang mengurangi takaran gas. Ini adalah teman setan yang ketiga. Karena apa? Pedagang atau saudagar adalah tulang punggung perekonomian manusia. Ketika saudagar atau pedagang kayak gini, maka hancurlah perekonomian manusia dan akan terjadilah kemelaratan dan kemiskinan. Ketika manusia sudah banyak yang miskin, akan datang makhluk dari agama lain, akan datang makhluk dari kepercayaan yang lain untuk memberikan satu dus sarimi. Apa kira-kira kalau sudah perut kita kosong tidak akan menerima? Mestinya akan terima dan diajaklah untuk murtad dan berpaling dari agama Islam. Makanya tajirun hoin atau pedagang yang curang adalah teman iblis yang ketiga. Lalu teman iblis yang keempat apa? Syaribul khamr, tukang minum minuman keras. Bahkan divonis tidaklah beriman apabila seseorang meninggal di dalam perutnya masih terdapat minuman keras. Apa definisi minuman keras? Ya morfin, ganja, apa? Oplosan berarti cokoplos ini berarti. Ini nggak boleh, minuman keras ini nggak boleh. Karena apa? Tidak jarang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan ketika orang itu menenggak minuman keras atau muntal pil koplo, sehingga sempoyongan, merkosa orang tidak terasa, memukul orang tidak terasa, mencuri tidak terasa. Alhamdulillah saya sekarang terasa. Jino betul. Karena apa? Karena kita mau belajar. Karena kita mau hijrah dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah. Ini yang keempat ya. Yang kelima adalah al-qataj atau tukang fitnah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-fitnatu asaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada paham ya? Maka jangan suka menfitnah, jangan suka merumpi, jangan suka menceritakan kejelekan-kejelekan tetangganya. Karena yang namanya fitnah atau rumpi bisa menembus yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Dan benar ada peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Dan ada perkataan juga, keselamatanmu terdapat pada pembicaraanmu. Ini nggak salah. Lalu yang keenam adalah akilu mal yatim, orang yang suka memakan hartanya anak yatim. Di sini ada nggak yang suka memakan hartanya anak yatim? Ada. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai memakan hartanya anak yatim ini adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terus berdalih ngopeni anak yatim, mubeng-mubeng gawa proposal anak yatim ditukoke sego aking, dhewe makan sego gulai, sego sate, sing ngurusi kayak gitu. Ini ndak boleh, ya. Jangan sampai ada. Terus kemudian yang ketujuh adalah al-muntaha wiku bisolah, orang yang ngedende waktu sholat, orang
yang suka mengutamakan acara TV daripada meninggalkan acara TV untuk mengerjakan sholat. Nah, yang seperti ini juga salah satu teman iblis. Sebagai contoh, misalnya Pak Riswanto, ini sudah saatnya sholat, mbok sholat dulu, ngosik si bel, iki acara TV sih, HP tanggung, sholat maghrib kan mengko tekan jam setengah itu isi iso. Wah, ini tidak boleh. Kalau seperti ini Pak Aris itu menjadi teman iblis. Jadi apa ten? Pangan, baik pangan. Ini adalah teman iblis. Lalu teman iblis yang ke-8 apa? Yang ke-8 ya? Teman iblis yang ke-8 adalah mani'u zakat. Orang yang enggan membayar zakat. Orang yang tidak mau membayar zakat. Padahal Rasulullah memerintahkan, bersihkanlah hartamu dengan zakat agar mendapatkan barokah. Biasanya apabila kita sudah mempunyai harta yang banyak, terus tidak mau melakukan zakat, ya tahu sendirilah, kadang-kadang ada saja yang harus dikeluarkan. Padahal harus ingat, sebagian hartamu adalah milik orang lain. Ini yang perlu diketahui. Lalu kemudian man yatilul amal, orang yang panjang angan-angan. Ngertos boten? Orang yang panjang angan-angan, suka berandai-andai dan suka berhayal. Seandainya gini boten? Padane, ini padane apa? Padane aku duit duit akeh lah ya. Aku harus kayak gini, aku harus kayak gini. Padane tok, enggane tok. Andai kata selalu berandai-andai, tapi tidak mau melakukan hal-hal yang nyata yang untuk dapat merubah keadaannya, untuk bisa lebih maju. Lah, man yatilul amal ini adalah salah satu teman setan yang terakhir ya. Nah, kalau kita sudah tahu semuanya itu teman iblis dari dunia hingga ke neraka nanti, lalu bagaimana antisipasinya kita? Jino boten? Ngertos no boten dengan antisipasinya? Boten ngertos no ngertos? Dereng nggih? Kata Imam Al-Ghazali ada 4. Yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Karena dengan zikir kita selalu dekat dengan Allah, akan lupa kepada hal-hal yang melenceng dari Allah. Yang selalu diingat adalah petunjuk dari Allah, ajakan daripada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan mendekati tempat-tempat maksiat, kayak tempat karaokean, terus tempat-tempat prostitusi, gang sadar, itu nggak boleh. Kita harus jauh, ya. Jangan mendekati saja nggak boleh, malah jeting-ting malam mingguan, gang sadar. Ayu-ayu kamar nomor semene nggih. Wene Bu Tarmian apa tar sapa? Oh, sapal. Apa wong biasa prono. Biyen tapi ini guyonan Pak Ye. Karena orang guyonan ngantuk jenengan. Padahal nanti dari Pak Yai Nur Halim, wah jenengan kepingkel-pingkel. Oh, aku ning ngaji dhewe nek pingkel-pingkel di kampung iki pak. Ora apa-apa masih nuntut ilmu kok. Ini yang kedua tadi ya, jangan mendekati gang sadar. Lalu yang ketiga, kosongkan perut. Apa kosongkan perut? Mangan sing akeh, Mas.
kosongkan perut itu puasa, ya. Dengan berpuasa kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa akan ditambahkan iman dan kekuatan takwa kita. Lalu yang keempat, selalu ingat dan sadar bahwa tugas iblis setelah dilaknat oleh Allah adalah menggoda manusia agar tergelincir dari jalan yang lurus hingga jatuh ke neraka bersama-sama mereka, bersama-sama jin, setan dan iblis. Gelem nama boten jenengan. Terus boleh, makanya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi hadirin yang mendengarkan pada malam hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang nyata-nyata dan faktanya datang dari saya sendiri, dan ambillah hikmah dan kebenaran yang semata-mata nyata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.